Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Michelle dari kelas 12D4. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai coding gaji pegawai. Sebelum itu akan saya jelaskan beberapa hal terlebih dahulu. Nah, sebelum mulai ke coding, biasanya kita akan melakukan yang namanya IPO dulu atau yang disebut input, proses, dan output. Nah, di sini ada inputnya ya teman-teman. Nah, inputnya tuh seperti ini. Nama pegawai, golongan pegawai, masa kerja, dan lain-lain. Dan urutannya memang seperti ini ya. Ini tuh termasuk variabelnya. Ini termasuk variabelnya ya, teman-teman. Lalu di sini ada bagian prosesnya. Nah, bagian prosesnya kurang lebih seperti ini. Nah, gaji pokoknya. Gaji pokok ini tuh semisalnya pegawainya ini golongan 1, berarti gaji pokoknya adalah 1 juta. Lalu kalau golongan 2 berarti 1.500.000 dan seterusnya seperti itu. Ini untuk tunjangan fungsionalnya rumusnya seperti ini, 10% dikali gaji pokok. Lalu ini insentif prestasi. Nah, misalnya ini jika 0 sampai 5 tahun berarti 2% dikali gapok atau gaji pokok. Lalu jika 6 sampai 10 tahun berarti 5% dikali gaji pokok dan seterusnya juga seperti itu. Lalu ini tunjangan istri seperti ini. Jika kasusnya nih semisal kasusnya laki-laki dan sudah menikah berarti rumusnya seperti ini. Untuk tunjangan anak juga sama. Untuk tunjangan anak ini hanya beda di kasus dan beda rumus saja ya teman-teman. Untuk tunjangan anak tuh seperti ini. Lalu bagian prosesnya juga ada yang seperti ini. Nah, untuk tunjangan beras kurang lebih sama juga ya dengan tunjangan yang lainnya. Hanya beda kasus dan beda rumus saja. Lalu gaji kotornya seperti ini. Ini gapok ditambah tunjangan fungsional, insentif prestasi, tunjangan istri, tunjangan anak, dan tunjangan beras. Jadi ditambahin semua ya teman-teman. Lalu yang ke-8, PPH atau pajak penghasilan. Nah, ini seperti ini teman-teman. Ini jika gapok dikali 12 lebih besar dari 22 juta. Nah, kita tinggal ini aja teman-teman, kayak disesuaikan aja kategorinya gimana nanti hitungannya. Ini kasusnya dan rumusnya ya. Lalu ini adalah outputnya ya teman-teman. Ini ada nama pegawai, golongan pegawai, masa kerja, gaji pokok, tunjangan fungsional, insentif prestasi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita ke algoritma. Nah, kita mulai dari sini, lalu masukkan nama pegawai, masukkan golongan pegawai, tentukan gaji pokok berdasarkan golongan, masukkan masa kerja, hitung insentif prestasi sesuai masa kerja, hitung tunjangan fungsional, ini sudah ada rumusnya, tadi juga sudah ada rumusnya. Lalu masukin jenis kelamin, status nikah, jumlah anak, lalu hitung tunjangan istri, tunjangan anak. Oh ya, untuk tunjangan anak, maksudnya untuk jumlah anaknya ini memang maksimalnya 2 ya teman-teman. Lalu ini juga ada tunjangan beras, gaji kotor, ya dihitung. Lalu ini ada juga hitung gaji pokok per tahun. Nah, ini juga ada rumusnya. Lalu jika gaji per tahun lebih dari 22 juta, kita tinggal hitung PPh-nya sesuai kategori. Lalu hitung PPh per bulan, hitung gaji bersih, cetak semua hasil perhitungan, dan selesai. Nah, ini untuk inputnya ya teman-teman. Nih, sesuai yang tadi saya jelaskan, dari nama pegawai, golongan pegawai, ini golongannya. Lalu menghitung masa kerja seperti ini. Lalu tunjangan fungsional, lalu jenis kelamin, status nikah, jumlah anak dimasukin ya. Nah, ini bagian prosesnya ya teman-teman. Ini menghitung tunjangan istri seperti ini, menghitung tunjangan anak, lalu juga ada menghitung tunjangan beras, menghitung gaji kotor. Ya, tadi sudah ada saya jelaskan berapa.
Lalu ini juga menghitung pajak penghasilan. Nah, ini lumayan banyak ya teman-teman kasusnya. Dan ini menghitung gaji bersih. Setelah itu, ini adalah outputnya. Ini variabel yang kita pakai itu. Lalu ini adalah gambaran coding jika dijalankan. Semisal nama pegawai Asep, golongan pegawainya 2, masa kerjanya 12, lalu jenis kelaminnya laki-laki, status nikahnya kawin, jumlah anak 2. Nah, ini outputnya ya, seperti ini guys, kurang lebih seperti ini. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti dan memberikan manfaat bagi teman-teman. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata dan penjelasan saya kurang dimengerti. Sekian dari saya, terima kasih.